Kegiatan sivitas akademika di dalam kampus sudah semestinya dilindungi hak kebebasan akademik. Viralnya Dandim 0508 Depok ke Universitas Indonesia memunculkan pertanyaan, apakah aparat memang datang karena diundang atau justru datang tak diundang untuk mengadang kebebasan berkumpul mahasiswa? Untuk mendapatkan klarifikasi, malam hari ini sudah terhubung bersama kami Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Christo Meisianturi. Selamat malam, Pak Christo. Baik, selamat malam, Mbak. Pak Christo, saya mau minta tanggapan Bapak terkait bantahan dari Direktur Humas Media, Pemerintah, dan Internasional Universitas Indonesia, Pak Ari Afriansyah, yang menyatakan kepada teman-teman media bahwa memang sebenarnya tidak ada undangan ke Dandim Depok. Nah, ini sebenarnya kalau versi Bapak dan anak buah Bapak ini sebenarnya undangannya dari siapa dan untuk urusan apa sih, Pak? Ya, kalau memang dibilang undangan dari pihak Humas UI tadi, memang tidak ada undangan kepada Dandim dalam rangka hadir dalam acara namanya konsolidasi agenda konsolidasi dan diskusi mahasiswa UI, nggak ada. Tapi Dandim itu karena dia kenal baik dengan mahasiswa F dan Kabak UI inisial AR, kemudian tadi kan saya sudah mengirimkan grafis percakapan antara Dandim dengan mahasiswa F, mungkin bisa diperlihatkan di sini ya, bahwa F dan Dandim ini kan kenal baik, sehingga si F ini mengajak diskusi Dandim bukan untuk acara konsolidasi nasional ya. Jadi saya tekankan ini bukan undangan untuk menghadiri acara konsolidasi nasional seperti yang dinarasikan. Dandim itu ke UI, ke Pusgiwa UI itu hanya untuk menemui F dan teman-teman yang dekat dengan F untuk ngobrol. Makanya diarahkan ke Pusgiwa UI oleh F. Jadi bukan karena dalam rangka konsolidasi nasional, memang tidak ada undangan itu. Nah, kalau tadi di media sosial disampaikan, mana undangannya, mana ini, memang bukan undangan konsolidasi nasional, tapi silakan lihat percakapan antara F dengan Dandim, bahwa F mengajak Dandim bertemu di sana. Bahkan Dandim sudah menyampaikan, saya masih pakaian seragam, nggak apa-apa katanya untuk ke sana diskusi. Nah, ini ada apa gitu ya, maksud saya sepertinya ada narasi-narasi yang menyudutkan TNI, seolah-olah TNI itu memata-matai mahasiswa. Tidak, jangan nanti misalnya kita di UI kan ada driving golf misalnya, atau rumah makan. Kita lagi makan di sana, kemudian ada kegiatan mahasiswa di auditorium misalnya, terus dianggap bahwa kita memata-matai kegiatan itu. Nah, ini yang terjadi kan gitu ya. Jadi cobalah kita lebih mengedepankan logika, artinya ada apa di sana gitu ya. Jangan seolah-olah dengan kehadiran Dandim di situ terus mematai-mati. Enggak, Dandim itu mau ketemu F dan teman-temannya diundang, bukan dalam rangka konsolidasi nasional gitu ya. Oke, berarti penegasan bahwa Dandim Depok datang ke UI bukan untuk menghadiri konsolidasi BEM se-UI begitu ya Pak ya, acara internal Iya, mahasiswa, tidak tetapi ada untuk undangan F. itu. Tapi apakah Dandim Depok ini datang ke lokasi tempat diskusi ataupun acara dari BEM UI yang diselenggarakan pada malam hari itu, Pak Christo? Ya tidak, kan di dalam kronologisnya sudah disebutkan oleh Dandim bahwa dia berkomunikasi dengan mahasiswa F dan AR ya. Kemudian diarahkan oleh F untuk ke kantin di Pusgiwa UI, tidak dalam rangka untuk ikut dalam konsolidasi nasional. Nah gitu, jadi yang harus dipahami itu tadi. Terus tiba-tiba kan lihat nih gambar foto ini, Dandim pun tersenyum ini saat mau diantar pulang gambarnya dengan teman-teman masih dalam obrolannya pun obrolan umum gitu ya, dalam suasana kekerabatan atau kekeluargaan. Tidak ada intimidasi di sana, atau apalagi untuk mengetahui apa sih kegiatan itu, nggak ada. Dandim hanya karena dia dekat dengan F saja, makanya Oke. dia mau menemui F itu gitu. Oke, ini kan artinya keburu viral begitu ya Pak ya di media sosial, kemudian ada gambar, kemudian dinarasikan sedemikian rupa sehingga ada muncul kecurigaan bahwa adanya infiltrasi ataupun mata-mata begitu ya dari militer ke teman-teman mahasiswa. Nah, ini tadi Anda juga sudah menyebutkan bahwa ada seperti yang menyudutkan pihak TNI. Apakah memang Anda mengetahui pihak-pihak mana saja yang mungkin pertama kali memviralkan sehingga menyudutkan dengan narasi-narasi yang tidak sesuai menurut Anda begitu? Ya, sekali lagi kalau dibilang memata-matai, masa memata-matai pakai seragam, Mbak? Kan nggak mungkin kita pakai seragam. Justru kehadiran TNI ke sana pakai seragam, identitasnya jelas, namanya ada, pangkatnya ada, kesatuannya ada, kan tidak mungkin memata-matai. Tapi Dan bisa kemudian jadi kan gini, itu kenapa sebagai saya metode untuk sampaikan itu? mengintimidasi begitu Pak, dengan adanya seragam begitu datang ke kampus seolah-olah ada kehadiran militer di situ. Tidak demikian, Pak Christo?
Saya saja pernah menemui rektor UI dengan pakaian seragam, tidak ada masalah. Kok tiba-tiba hari ini gitu ya, hari ini dinarasikan seperti itu gitu. Toh hubungan antara TNI dengan mahasiswa itu erat, hubungan kita baik kok. Kita sering diskusi, fokus grup discussion bareng. Kadang-kadang teman-teman mahasiswa juga dari kampus yang lain juga meminjam kendaraan kita dukung Mhm. dalam kegiatan-kegiatan mahasiswaan. Ada kegiatan mountaineering, climbing, kita kirimkan pelatih, menwa kita latih. Itu hubungan-hubungan kita. Bahkan hari ini Oke. misalnya TNI berkolaborasi dengan beberapa kampus untuk pengembangan drone, pengembangan radar, teknologi senjata, ada spin off, spin on teori yang namanya itu ya dalam rangka pengembangan teknologi di dunia kemiliteran. Itu sejak dulu Mbak gitu ya. Jadi dulu tidak ada masalah itu gitu. Kok Oke. tiba-tiba ini secara sistematis akhir-akhir ini gitu ya seolah-olah digatuk-gatuke kalau kata orang Jawa, dihubung-hubungkan dengan RUU TNI gitu ya. Mulai dari Udayana, kemudian di Semarang, kemudian hari ini di UI. Tidak Pak, tidak semua juga kita pukul rata bahwa semua mahasiswa trauma dengan TNI. Faktanya Mbak, tanggal 27 Maret 2025 yang lalu, Panglima TNI baru melantik 805 perwira prajurit karir sumber dari sarjana. Mhm. Nah, artinya tidak semua semua mahasiswa, teman-teman mahasiswa juga trauma, benci. Enggak, jangan dipukul rata. Ini hanya adalah upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang ingin merongrong pemerintah dengan membenturkan antara TNI dengan mahasiswa. Sehingga Oke. seolah-olah antara TNI dan mahasiswa itu jaraknya jauh gitu Mbak. Mhm. Menurut Anda siapa Pak pihak yang mau menggontok-gontokan, mahasiswa dan juga TNI gitu, seperti yang tadi Anda sebutkan? Ya, kita analisa bersama lah. Kalau saya sampaikan di sini kan berarti kita membuka. Tidak, ini kan bagian telahan kami sebagai analisa. Sehingga kita pastikan lagi siapa pemain di belakang layar ini semua. Apakah betul teman-teman mahasiswa sebenarnya yang mengupload di media sosial? Kan belum bisa kita buktikan. Nah, gitu. Jangan-jangan bukan mahasiswa yang mengupload ini gitu. Nah, ini kita harus sama-sama teman-teman mahasiswa dan kami juga mencari tahu siapa aktor di balik ini semua yang ingin membenturkan antara kita TNI dengan mahasiswa gitu, Mbak. Mhm, oke. Kalau kejadian yang di UI ini Anda sudah luruskan begitu ya kronologisnya, tapi kalau kita bicara soal adanya aparat yang masuk ke kampus kan sebenarnya bukan kali pertama. Tadi Pak Krisno juga sudah menyebutkan begitu ya, ada yang di Semarang begitu, khususnya di UIN Ya, Wali Songo Semarang. Kemudian ada ya. juga Pak Krisno soal laporan dari LBH Semarang yang menyebutkan kasus serupa ini terjadi di Jepara, Pekalongan dan juga Tegal. Disebut lebih intens setelah adanya penolakan terhadap RUU TNI. Bagaimana sebenarnya TNI menanggapi hal ini? Apakah memang benar ada upaya TNI untuk bisa menekan teman-teman mahasiswa perihal protes-protes misalnya soal undang-undang TNI yang sekarang sudah diteken oleh Presiden Prabowo? Jadi tidak ada upaya TNI untuk represif, untuk mengintimidasi mahasiswa dalam rangka undang-undang TNI. Justru kami ingin mensosialisasikan, perintahnya itu adalah jelaskan kepada masyarakat apa sih undang-undang TNI itu, kenapa direvisi, pasal mana saja, sehingga tidak terjadi misinformasi gitu ya Mbak ya. Mhm, Jadi ini yang harus diluruskan. Jadi perintahnya mhm. itu malah justru sampaikan ini kepada masyarakat bahwa tidak ada namanya difungsi ABRI dalam rangka revisi undang-undang TNI tadi. Oke. Pasal-pasal mana yang terjadi perbedaan antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 revisi Undang-Undang TNI tadi, mana perbedaannya? Itu yang harus dijelaskan ya. Jadi bukan karena kita mengintimidasi masyarakat harus kemudian menghentikan aksi-aksi. Enggak. Di dalam demokrasi, alam negara demokrasi, perbedaan pendapat itu penting. Sehingga kita dalam menyampaikan aspirasi pun dianggap wajar gitu, nggak ada masalah. Tapi ingat, kalau hendak menyampaikan inspirasi, aspirasi, hendaknya perbanyak literasi gitu ya, Mhm. sehingga tidak terjadi misinformasi, gitu Mbak. Ya, apalagi kalau kita menggunakan media sosial sebagai referensi, bahwa di media sosial itu kan bukan suatu, itu hanya sebuah opini, bukan belum tentu sebagai suatu fakta atau kebenaran. Jadi perbanyaklah mencari sumber lainnya dan lihat dari angle yang berbeda gitu Mbak. Gitu kira-kira. Mhm. Adanya mungkin potensi-potensi kesalahpahaman justru harus bertemu begitu ya Pak ya. Tapi saya Betul Mbak. mau bertanya satu hal Pak. Jadi kalau misalnya memang TNI itu misalnya datang ke kampus atau ke mahasiswa begitu ya, seperti misalnya Babinsa begitu di Semarang atau di beberapa lokasi lainnya misalnya menjalankan tugasnya. Sebenarnya itu kalau dalam TNI ini pertanyaan awam Pak, apakah memang ada tata cara atau sekedar SOP begitu ya dari teman-teman militer untuk pendekatan supaya cara kedatangannya misalnya tidak mengintimidasi begitu, sehingga tidak disalahpahami? Ya, jadi kan gini Mbak, apalagi yang di Semarang ya, saya jelaskan dulu di Semarang, itu kan disebutkan bahwa adanya orang berbaju hitam Mhm, masuk ke dalam di kelompok diskusi gitu ya. betul. Kemudian tiba-tiba itu langsung diasumsikan bahwa itu intel TNI. Saya kali kirim fotonya, silakan buktikan bahwa orang itu orang TNI bukan. Bukan foto ini Mbak, ada foto yang orang berbaju hitam. Nah itu, sabarkan aja, cari orang itu, apakah itu orang intel TNI bukan. Hari ini saya menyatakan dengan tegas, itu bukan TNI. Nah gitu ya. Nah silakan
gambar itu disebarkan saja, dicari tahu siapa sih orang ini sehingga tidak mencoreng nama TNI di situ. Sehingga kok tiba-tiba digatuk-gatuke dengan sertu dokumen yang ada di luar gitu ya, yang ada di parkiran dan sedang berbicara dengan security dalam rangka halal bihalal karena dia baru selesai lebaran gitu ya. Nah, ini yang perlu diluruskan juga. Dan kenapa Babinsa misalnya dia memonitoring wilayah? Ingat Mbak, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang sistem pertahanan negara disebutkan bahwa sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan semesta. Jadi komponen utamanya itu adalah tentara, TNI. Kemudian apabila misalnya tentara musuh kita terlalu kuat, maka komponen cadangan dikerahkan atas perintah presiden. Kemudian apabila masih musuh terlalu kuat lagi, maka kita bersama dalam sistem pertahanan rakyat semesta melibatkan semua warga negara dan aset-aset yang kita miliki untuk melakukan perlawanan. Nah, Babinsa tadi ini adalah yang akan membentuk kantong-kantong perlawanan tadi, Wehrkreis seperti zaman waktu kita agresi dengan militer Belanda dulu, Pak. Nah, itulah tugas-tugas Babinsa ini tadi, menyiapkan kantong-kantong perlawanan sehingga bisa kita berperang berlarut atau perang gerilya untuk menghadapi musuh di yang masa akan datang. Nah, itu harus jauh-jauh dari hari-hari sebelumnya. Jangan nanti ketika kita sudah terdadak diinvasi musuh terus kita baru buat. Sehingga masyarakat sudah kenal duluan Babinsanya, Babinsa sudah tahu tentang daerahnya, tentang apa yang bisa dilakukan di wilayahnya, di mana daerah persembunyiannya, di mana kantong-kantong logistik. Itulah tugas Babinsa, Mbak, menyiapkan kantong-kantong perlawanan apabila adanya perang berlarut. Nah, ini yang perlu dipahami bersama oleh masyarakat, Mbak ya, gitu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Pak Christo ini kan di Puspen TNI tentu pasti memantau sebenarnya bagaimana pergerakan di media sosial. Apakah memang benar Pak bahwa TNI juga merasakan adanya penyudutan entah itu di media sosial ataupun secara langsung begitu setelah adanya revisi Undang-Undang TNI yang sudah sekarang diteken oleh Presiden Prabowo begitu menjadi Undang-Undang TNI, dan apa sebenarnya langkah TNI selanjutnya untuk bisa membuat masyarakat dalam tanda kutip tidak mengikis kepercayaan masyarakat dengan TNI, Pak? Ya, jadi kan artinya kita mengamati bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang TNI tadi, itu kok tiba-tiba muncul narasi-narasi miring tentang TNI. Banyak akun-akun di media sosial, itu apakah di X, apakah di Instagram, bahwa sekumpulan anggota TNI hadir tanpa diundang pada agenda konsolidasi dan diskusi mahasiswa. Pemilihan katanya sudah provokatif, sekumpulan anggota TNI. Padahal yang hadir di sana adalah Dandim beserta Babinsa wilayah itu, gitu ya. Kalau sekumpulan itu kan kesannya kan diksinya banyak sekali gitu, memata-matai agenda konsolidasi. Padahal enggak, dia hadir karena diundang oleh mahasiswa. Nah, jadi narasi-narasi ini maksud saya kan seolah-olah memiringkan bahwa TNI itu pengen memata-matai mahasiswa gitu. Padahal itu tidak ada. Nah, ini kenapa? Yang pertanyaan, mari kita sama-sama bacakan kenapa ada agenda-agenda seperti ini seolah-olah pengen mendelegitimasi TNI dan mahasiswa, membenturkan TNI dengan mahasiswa guna menyerang pemerintah nanti di belakangnya gitu ya. Nah, ini kira-kira yang harus kita pecahkan bersama, artinya tidak hanya tugas TNI saja, semua stakeholder baik masyarakat, mari kita sama-sama mengedepankan logika, ada apa ini? Kenapa kok hari-hari ini kok masyarakat atau TNI dijauhkan dari rakyat atau dibenturkan dengan rakyatnya? Kan kita sistem pertahanan rakyat semesta sehingga terlihat bahwa ada jarak antara TNI dan mahasiswa yang seharusnya bahwa TNI dan mahasiswa itu adalah dua komponen yang benar-benar bersama-sama untuk memajukan bangsa ini. Itu Mbak, kira-kira. Baik, terima kasih atas informasi Anda untuk malam hari ini. Brigjen TNI Christo Meisianturi, Kapuspen TNI. Selamat malam Pak Christo. Baik, selamat malam. Terima kasih Mbak.